Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aisyah, NIM H0720163, Prodi Agroteknologi, Angkatan 2020, kelas E. Tujuan pembuatan video ini sebagai tugas UAS Kewarganegaraan Universitas 11 Maret, Surakarta. Tema yang saya pilih dalam video kali ini yaitu Negara Hukum dan HAM dengan judul Pentingnya Menaati Aturan Berkendara. Alasan saya memilih tema dan judul tersebut karena masih dapat kita temui beberapa pengendara yang tidak mematuhi aturan tersebut. Misalnya, anak yang belum cukup umur sudah mengendarai sepeda motor dan tidak menggunakan helm saat berkendara, dan lain-lain. Sebelum membahas hal tersebut, kita harus mengetahui arti aturan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, aturan merupakan segala sesuatu yang sudah diatur. Aturan ada di setiap segi kehidupan, misalnya tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak merusak fasilitas negara, dan tidak meminum alkohol. Dalam konteks berkendara, juga terdapat aturan yang harus ditaati oleh semua pengendara, yaitu 1. Harus mempunyai SIM. Dengan memiliki SIM, artinya seseorang sudah layak berkendara. SIM yang digunakan harus sesuai dengan kendaraan, yaitu SIM C untuk sepeda motor, SIM B untuk bus, dan SIM A untuk mobil. SIM berfungsi sebagai bukti kompetensi pengemudi. Selain itu, SIM juga berfungsi sebagai registrasi pengemudi yang memuat identitas lengkap pengemudi sehingga dapat digunakan untuk mendukung kegiatan penyelidikan, penyidikan, dan identifikasi forensik kepolisian. Hal tersebut terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 86 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Yang kedua, jangan menaikkan motor ke trotoar. Trotoar merupakan jalur pejalan kaki, dan pejalan kaki berhak mendapatkan prioritas saat menyeberang di tempat penyeberangan. Hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 131. Motor tidak boleh dinaikkan ke trotoar agar tidak mengganggu pejalan kaki dan mengurangi resiko kecelakaan. Selanjutnya, hormati pesepeda dan pejalan kaki. Jalan raya tidak hanya untuk motor atau mobil saja, tetapi juga pesepeda dan pejalan kaki. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 2 menegaskan bahwa keselamatan pejalan kaki dan pesepeda harus diutamakan. Artinya, kita tidak boleh berkendara dengan ugal-ugalan atau sesuka hati. Yang keempat, jangan bermain handphone saat berkendara. Bermain handphone saat berkendara akan membuat fokus seseorang terbagi, sehingga dapat meningkatkan resiko kecelakaan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 283 telah mengatur bahwa setiap orang yang mengemudi, melakukan kegiatan lain, atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi akan dipidana dengan kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Yang kelima, harus menggunakan helm. Helm sangat penting digunakan sebagai pelindung kepala. Jadi, jika terjadi hal buruk yang menyebabkan benturan, kepala pengemudi dapat terlindungi. Helm yang digunakan harus SNI karena kualitas lebih terjamin dan telah melewati uji ketangguhan oleh Badan Standarisasi Nasional. Selanjutnya, pasang sabuk pengaman. Bagi pengendara roda 4 atau lebih, harus memasang sabuk pengaman untuk keselamatan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 289, sanksi yang dijatuhkan jika tidak mengenakan sabuk pengaman yaitu dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Hal-hal tersebut merupakan aturan yang harus dimengerti dan dijalankan oleh semua pengendara, karena sangat penting untuk menjaga keselamatan diri sendiri dan orang lain. Contoh hal yang umum terjadi di wilayah pedesaan atau yang jauh dari pusat kota yaitu jarang menggunakan helm. Fungsi helm sebenarnya bukan agar terhindar dari razia, melainkan menjaga kepala kita agar selamat saat terjadi benturan. Syaraf-syaraf manusia berpusat di otak, sehingga banyak kemungkinan buruk yang dapat terjadi jika terjadi benturan. Akan tetapi, di wilayah desa, biasanya hanya mengenakan helm saat akan ke kota saja. Hal ini masih dianggap umum oleh masyarakat.
Sekian video dari saya, maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.